Di video kali ini aku mau review Moondrop Mocha TWS yang mungkin masih asing buat kalian semua. Video ini aku khusus buat untuk kalian yang masih ragu untuk beli si TWS Moondrop Mocha, karena jujur aja nih, aku juga sempat bingung gitu ya sebelum akhirnya memutuskan untuk beli TWS ini. Karena waktu itu review TWS ini tuh masih sedikit banget. Jadi semoga video ini bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli si TWS-nya. Nah, oke, aku udah pakai Moondrop Mocha ini selama hampir 2 minggu ya. Dan di video ini mungkin aku bakal lebih ke berbagi user experience, terus plusnya atau minusnya, biar kalian nggak nyesel nanti kalau akhirnya emang memutuskan untuk beli si TWS ini, karena harganya ya lumayan sih, nggak bisa dibilang murah juga. Waktu itu aku beli ini di harga sekitar 730 ribuan karena dulu dapat diskon flash sale gitu. Kalau harga normalnya ini di 799.000 di marketplace. Kalian bisa cek sendiri ya, nah, harga terbarunya. Nah, jadi review ini tuh lebih ke mungkin pengalaman jujur ya dari diriku sebagai pengguna casual. Jadi bukan seorang audiophile, tapi ini semoga jadi gambaran ya kira-kira kalau untuk keseharian penggunaan untuk si TWS ini tuh apa sih aja sih yang harus dipertimbangkan. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, mungkin langsung aja nih ke hal yang perlu diperhatiin dulu sebelum beli Moondrop Mocha ini. Pertama, ini yang lumayan kerasa yaitu adalah dia belum support multi-point connections. Jadi di rentang harga segini sebenarnya udah banyak TWS yang udah support multi-point connection, gunanya buat connect ke lebih dari satu device di dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti device, itu lebih seamless dan nggak ribet gitu ya. Nah, sayangnya di TWS ini belum ada opsi buat multi-point connection. Walaupun ini sebenarnya Bluetooth-nya udah versi terbaru 5.4, tapi sayangnya di TWS ini belum disupport untuk multi-point connection ya. Yang kedua, itu aplikasinya. Aplikasinya namanya Moondrop Link. Ini tampilannya lumayan sederhana, tapi kadang kurang responsif ya, terutama di iOS. Kalau di Android pun sebenarnya ya lebih baik, tapi dia tuh kadang juga slow respon gitu. Jadi kalau ketika diklik itu kadang agak muter-muter, terus ketika mau cari si TWS-nya walaupun udah connect nih Bluetooth-nya, itu juga kadang ada delay. Jadi emang agak perlu diperhatiin sih ininya, si aplikasinya kurang intuitif lah dibanding TWS lain yang masih banyak yang aplikasinya lebih baik daripada ini. Terus ketiga, nah ini dia nggak ada volume control di touch sensornya. Jadi kalau mau naik atau turunin volume, kalian emang harus langsung dari device yang kalian pakai untuk dengerin musiknya, karena emang di earbudnya ini nggak ada opsi buat uh, volume control gitu ya, atau touch control di sensornya ini sayangnya nggak ada. Terus keempat, ini pilihan IQ-nya juga terbatas. Nggak ada custom EQ, terus cuma ada 5 preset di aplikasi Moondrop Link. Dan EQ-nya ini ada yang bikin ngeselin sih sebenarnya, yaitu dia nggak bisa inget settingan terakhir yang kita pakai. Jadi kalau disconnect itu settingannya akan balik ke default EQ standarnya. Jadi ini kalau kalian yang emang suka ganti-ganti EQ, ini pasti cukup bikin repot sih, karena harus selalu ganti presetnya setiap connect dari aplikasi si Moondrop Link-nya tadi. Jadi agak-agak kurang seamless sih pengalamannya. Nah, terus oh ya, dia belum ada official IP rating ya. Jadi ini belum ketahuan nih ketahanan air atau debunya. Jadi hati-hati kalau misalkan mau pakai TWS ini dalam kondisi yang basah atau lembab, karena emang nggak ada jaminan untuk ketahanan air maupun debu di TWS ini. Jadi ini bisa jadi pertimbangan juga. Terus dia belum support LDAC, tapi dia udah support LC3 codec sebenarnya. Tapi sayangnya si LC3 ini cuman support di Android dan nggak semua HP Android support LC3. Jadi ini harus kalian pastikan dulu
apakah device kalian support untuk LC3 codec ini atau enggak ya. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang menurutku tuh masih bisa ditingkatin sih. Pertama, terkait dengan wind noise reduction yang menurutku ini belum memuaskan. Meskipun kalau diperhatiin ya, dia ini udah ada desain khusus sebenarnya, jadi si mic-nya itu ada di dalam gitu ya. Ini untuk menghindarin ketika ada angin yang langsung niup ke mic-nya. Nah, tapi di orang penggunaan sehari-hari, ini suara anginnya tuh sebenarnya masih kedengeran sih, terutama kalau anginnya emang agak kerasa berembus ke daerah muka atau telinga, ini sebenarnya masih masuk, terutama kalau lagi pakai transparency mode. Jadi sebenarnya apakah desainnya bekerja atau enggak, mungkin bekerja, tapi ya dia nggak begitu bisa meredam wind noise dengan sempurna lah. Itu yang pengalamanku pakai. Lalu NC dan transparency mode-nya ini sayangnya nggak bisa diatur level kekuatannya. Jadi ini kalian harus terima aja setting default atau otomatis dari si Moondrop-nya. Jadi kita nggak bisa ngatur kekuatan ANC dan transparency mode-nya. Jadi ya kita harus terima aja dia udah di setting otomatis kayak gitu. Nah, terus ini mungkin yang sedikit mungkin ini kembali ke bentuk telinga masing-masing ya, terutama lubang telinga. Tapi menurutku sih ini fittingnya mungkin nggak cocok buat yang punya lubang telinga kecil. Karena aku sendiri ngerasa agak kurang nyaman, terutama di telinga kanan, karena emang lubang telinga kananku tuh agak lebih kecil dibanding yang kiri. Nah, ketika yang kiri dipasang itu nyaman, enak karena dia juga ringan gitu ya. Dipakai lama-lama juga nggak nyeri. Nah, tapi untuk yang kanan, karena tadi agak kecil telingaku yang sebelah kanan itu kerasa agak kegedean, agak gede gitu ya. Terus ketika dipakai lama-lama ya dia kerasa pegel untuk di kupingku yang sebelah kanan. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang memang kupingnya termasuk yang kecil, ini kayaknya juga perlu dipertimbangkan sih untuk si fittingnya. Jadi baiknya sih coba dulu gitu ya sebelum beli, kalau memang ada misalkan yang udah punya duluan, untuk cek apakah fittingnya emang udah sesuai atau belum di telinga kalian masing-masing. Nah, kalau dari segi build quality, Moondrop ini sebenarnya biasa aja buat harganya. Terus dia juga ada dua pilihan warna, satu lagi tuh yang abu, ini yang mocha, emang warnanya unik, dia bukan hitam putih kayak TWS kebanyakan. Ini casingnya tuh lumayan ini ya, lumayan ringan gitu dan merasa murah sih ini plastiknya ya. Jadi ya untuk harga segini sih sebenarnya lebih banyak, maksudnya banyak TWS lain yang kualitas build quality-nya lebih bagus dari ini. Walaupun sebenarnya sisi positifnya ini karena dia lumayan ringan gitu ya. Jadi ketika dipakai tuh nggak terlalu berat sih sebenarnya. Tapi ya itu kembali ke kalian. Tapi dibalik kekurangannya sebenarnya ada beberapa kelebihan sih dari Moondrop Mocha ini yang sebenarnya layak banget buat dipertimbangkan. Yang pertama, dia support LC3 codec. Ya walaupun tadi again catatannya nggak semua HP support untuk si codec LC3 ini, tapi ini lebih baik lah daripada cuma ada AC atau SBC. Terus gaming mode-nya ini lumayan responsif sih buat main game. Aku udah coba juga beberapa game dan ini ya lumayan responsif, walaupun belum seakurat itu, tapi setidaknya ini udah lumayan ngebantu sih ketika kita main game untuk nurunin si latensinya. Dan dia juga simple, cuman tap secara default ya, dia bisa tap 4 kali di kiri atau kanan untuk masuk ke gaming mode-nya. Jadi ini nggak perlu harus buka aplikasi, jadi ini lebih enak lah, simple. Terus yang ketiga jelas dia juga support wireless charging. Nah, untuk harga segini kayaknya masih jarang sih TWS yang udah support wireless charging. Jadi buat ini ngasih fleksibilitas lah buat ngecas, nggak harus selalu dari colokan Type-C-nya, tapi kalau misalnya kalian memang udah punya key wireless charging, ini juga bisa dipakai ngecas TWS-nya. Terus keempat, dia juga ada pairing button. Ini lumayan ngebantu juga
untuk pairing karena tadi nggak ada multi point connection, jadi ya agak kebantu lah kalau kita mau gonta-ganti device dalam waktu yang cepet gitu ya. Nah, ini bisa kepake banget sih. Terus, oh ya, ini yang item-item ini adalah photo sensor wear detection. Ini lumayan akurat sih dibanding yang modelnya tuh kapasitif gitu ya, yang sentuh. Nah, ini tuh menurut pengalamanku sih ini lumayan akurat ya. Ketika kita lepas, terus ketika kita pakai dia bisa ngedeteksi dengan benar gitu. Jadi jarang-jarang salah deteksi lah. Terus ANC-nya sebenarnya mungkin ada yang lebih bagus sih di harga segini, tapi untuk harganya ya sebenarnya udah lumayan oke sih. Udah lumayan efektif lah untuk meredam noise yang ada di luar atau dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ini udah lumayan oke sih sebenarnya. Ya mungkin sekitar 80-90% suara noise itu udah bisa keredam sih. Jadi ya no complaint lah kalau buat ANC-nya. Terus selain ANC-nya, transparency mode-nya juga ini kerasa lumayan natural, walaupun bukan yang paling jernih banget. Tapi ya udah oke lah sebenarnya, udah bisa dipakai lah si transparency mode-nya. Terus untuk teknikalitas suara ini udah cukup bagus sih. Mungkin karena aku juga bukan orang yang ngerti banget gitu ya terkait dengan audio. Kalau menurutku sih ini udah lumayan kerasa rasa lah ada kelasnya gitu ya, dari separasinya, terus dari soundstage-nya ini udah lumayan sih, walaupun mungkin belum bisa ngalahin yang harganya di atas ini, tapi untuk overall sih ini udah cukup enak sih buat dengerin lagu genre apapun juga. Terus yang ke-9, nah ini mungkin terkait sound quality ya. Kalau menurutku sih untuk referensi ini kalian juga bisa lihat YouTuber atau reviewer lain yang emang udah pakarnya di dunia audio, tapi untuk diriku sebagai orang awam ini sih udah cukup bagus sih buat harganya, udah cukup enjoyable. Terus karakternya tuh dia lebih ke netral to warm sebenarnya ya, jadi enak didengerin jenis musik apapun genrenya. Bassnya juga masih enak, terus midnya ini ku kerasa banget nih dibanding TWS ku sebelumnya ini agak maju ya, jadi lebih lebih enak sih, terutama untuk dengerin lagu yang emang fokusnya di suara cewek atau cowok. Ini udah enak banget. Treble-nya juga nggak nusuk, masih rapi, masih enak didengar. Ya di dalam aplikasinya juga masih ada preset si EQ-nya, itu sebenarnya lebih banyak ngaruh di bassnya sih. Nah kalau aku sendiri lebih sering dengerin di mode refrain sama solis bass. Kalau emang pengen agak lebih ngebass tapi nggak terlalu ngebass banget, aku biasanya di solis. Tapi kalau emang yang lebih ke pengen netral tuh lebih pilih di refrain. Jadi ini kembali ke selera masing-masing. Tapi mungkin ini kayaknya bukan yang cocok buat bass head sih, karena bassnya kalau menurutku sih cukup, tapi mungkin untuk bassnya bisa jadi ini kurang ya. Tapi overall udah enak banget, menyenangkan, karena bisa diajak untuk dengerin genre musik apapun lah. Ini bisa banget dipakai. Jadi mungkin kesimpulannya si Moondrop Mocha ini cocok buat kalian yang emang suka karakter suara yang balance to warm. Jadi buat kalian yang basshead mungkin TWS ini kurang cocok. Dengan harga sekitar 799.000, memang banyak hal yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan, tapi dengan beberapa kelebihan yang tadi aku sebutin sih, TWS ini udah cukup memuaskan sih buat kayak diriku sebagai orang awam. Untuk penggunaan sehari-hari ini udah enak banget sih di harga segini. Ya, semoga video ini bisa bantu kalian yang masih ragu. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.